Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua kabarnya baik-baik aja. Udah lama banget nggak ketemu dan udah lama juga saya nggak update tentang portofolio saya. Seperti yang saya bilang di mungkin video sebelumnya, kali ini saya udah nggak kerja di work from home lagi. Saya kerja di kantor yang ada di Jakarta kantornya, dan jadi memang ada keterbatasan waktu di mana saya nggak bisa leluasa untuk update portofolio saya. Tapi saya sekarang coba untuk update portofolio saya dan kita bakal bahas beberapa bulan ke belakang. Dan seperti teman-teman lihat di thumbnail, it happened. Itu adalah salah satu kayaknya bukan salah satu sih, tapi adalah trade terburuk yang pernah saya punya, dimana 1 hari setelah dan 70 hari setelahnya saham yang saya jual dan saya cut loss itu naik sekitar 43%-an dalam waktu 70 hari. Teman-teman udah nyangka mungkin, wah ini kayaknya portofolionya si Bilal nih naik gede nih, karena INKP beberapa bulan ke belakang naiknya portofolionya gede banget. Dan oh my god, I made a mistake. Saya jual INKP kala itu dengan posisi waktu itu loss di 10 juta, nggak kecil, lossnya memang besar. Dan kala itu saya nggak tahu saya mikir apa. Cuma waktu saya jual, ini terserah kalau misalkan teman-teman mau percaya atau enggak, tapi ketika saya jual, saya punya feeling kayak gini, kayaknya setelah gua cut loss, ini sahamnya bakal naik. Dan it happened. Dan sekitar 70 hari setelah saya coba lihat chartnya, lihat barnya, 70 hari naik 43%-an. Dan ya, itulah saham. Dan itu juga salah satu alasan kenapa saya bikin jurnal ini, supaya jadi pembelajaran, nggak cuma buat saya tapi juga buat hopefully buat teman-teman yang nonton juga. Di video belakang juga saya sempat bilang kan, kayaknya saya nggak akan jual-jual lagi deh, karena this is my big bet untuk di INKP, and I lost the bet gitu, simply karena saya kurang sabar aja nunggu untuk sahamnya naik lagi gitu. Dan siapa yang nyangka bahwa setelah sahamnya naik kala itu, naiknya itu nggak setengah-setengah tapi 40% gitu. Jadi lumayan jauh tinggi juga gitu. Jadi kalau misalkan dilihat secara total, net value yang saya dapetin kalau misalkan saya nggak cut loss, mungkin portofolio saya sedikit lagi bisa jadi loss saya dari total keseluruhan bakal jadi profit gitu. Tapi ya udah, it happened, dan saya nggak permasalahin lagi karena ya udah kelewat juga. Cuma yang jadi pembelajaran, salah satu pembelajaran yang paling besar adalah gini, saya belajar analisa saham mulai dari analisa teknikal, bandarmologi, waktu dulu masih bisa lihat broker code gitu ya pada hari yang sama. Terus saya juga belajar tentang fundamental. Saya belajar cara baca laporan keuangan. Itu adalah sebenarnya ilmu-ilmu itu sebenarnya hal yang cukup rumit untuk dipelajari kan sebenarnya. Tapi saya miss di mana sebenarnya ada satu hal simple yang seharusnya bisa diaplikasikan, yang sangat simple, dan mungkin banyak orang agak sulit untuk mengaplikasikannya. Itu adalah nunggu. Itu adalah sabar nunggu sahamnya setelah kita beli. Saya beli INKP itu bulan Oktober tahun lalu, bahkan udah lama. Dan nyangkutnya juga udah lama, udah nyampe 8 bulanan kalau saya hitung-hitung 8 bulanan. Selama 8 bulan itu saya nggak ngelakuin hal cut loss pada saham tersebut ya. Gitu, saya nggak ngelakuin cut loss. Saya juga sempat bilang, udahlah saya bakal beli aja ini karena memang price to book value-nya memang murah. Tapi selama 8 bulan ternyata memang saham itu turun banget, turun downtrend. Dan exactly satu hari sebelum saya akhirnya memutuskan, udah saya coba cut loss aja deh. Saya sepertinya kala itu
bukan sepertinya sih, memang saya ngelihat kayaknya ada saham yang bagus nih buat saya beli gitu, makanya udah saya akhirnya coba jual dan saya coba spread ke beberapa saham yang pada saat itu memang ada di watchlist saya. Sahamnya memang menguntungkan, tapi kalau misalkan saya keep INKP pada saat itu, saham-saham yang jual dan menguntungkan itu nggak lebih dari apabila saya hold INKP saya kala itu sampai sekarang. Dan hal simpel itu adalah nunggu sahamnya untuk naik lagi. Jadi ini pembelajaran yang sangat-sangat berharga buat saya khususnya. Setelah belajar analisa fundamental, baca laporan keuangan, analisa teknikal segala macam, rasanya akan percuma kalau misalkan kita nggak punya kesabaran untuk menunggu gitu. Karena memang saya juga udah bilang saya udah nggak coba daily trading lagi, apalagi scalping. Hal yang simple ini untuk nunggu sahamnya naik ternyata nggak mudah untuk dilakuin gitu, dan itu pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Dan setelah kejadian itu, setelah pada bulan Juni ya, sebenarnya secara monthly itu nggak turun. Jadi memang turunnya itu pada bulan Mei. Kita tahu bulan Mei juga IHSG memang downtrend kala itu, dan IHSG juga sampai sekarang sebenarnya nggak kemana-mana. Dan kala itu di minus 5,6. Dan bulan depannya pada saat saya cut loss, sebenarnya saya nggak rugi secara monthly. Memang 1,4 juta, nggak besar juga. Di bulan lalu loss tapi nggak gede juga, dan sekarang akhirnya naik lagi. Dan seperti yang saya bilang, saya nyimpen cash yang cukup banyak untuk keep buying, dan pada akhirnya di bulan 7, bulan 8 saya deposit di mana nominalnya cukup besar, dan saya mau buka semuanya. Jadi saya buka broker ini, saya buka sekuritas ini itu sebenarnya dari bulan Agustus 2021. Jadi sekitar udah hampir 2 tahunan saya pakai broker ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat, saya udah deposit 106 juta teman-teman. Jadi cukup, kalau misalkan dibilang 100 juta pertama seharusnya udah nyampe kalau misalkan saya nggak beli apa-apa gitu. Cuma kalau misalkan saya nggak beli apa-apa, kita nggak dapat apa-apa juga gitu. Secara ilmu, secara pengalaman saya nggak akan dapat apa-apa juga gitu. Jadi so far dari selama sekuritas ini saya buka, saya udah minus 19,91%, atau dalam rupiah itu minus 21 juta. Dan saya sempat bilang juga, loss saya di sini adalah loss yang bisa saya bilang sebagai pembelajaran, uang belajar, supaya saya bisa lebih baik lagi berinvestasi di saham. Dan that's what happened guys. Mungkin ada teman-teman, ini 9 cuan nih, gede nih, kafe nih, naik gede, tapi ya it is what it is guys. Nah, mau lihat apa aja yang udah saya jual. Nah, ini dia. Jadi memang saya sempat cut loss kan di Toba, saya juga udah bikin videonya waktu itu. Ini INKP di tanggal 7 bulan 6 itu saya cut loss minus 18,2% dengan nominal 10 juta, hampir 11 jutaan. Besok harinya itu sahamnya naik 3%. Besok harinya. Lalu saya nge-tweet di sana, saya sempat nge-tweet, wah ini of course sahamnya bakal naik ketika saya udah jual. Dan benar naik sampai dengan 70 hari berjalan, ternyata sahamnya naik 40%-an. That's crazy. Setelah itu ada beberapa hal yang saya dapat semenjak itu. Jadi saya spread di beberapa saham, di saham PTBA, EKAD, Antam, OBMD, SCMA, TSPC. Dan ini salah satu alasan kenapa saya jual INKP, karena pada saat itu tuh TSPC itu sangat-sangat menarik, dan harganya itu ada di 1463 guys. 1463, price to book value-nya kala itu masih murah, dan mereka bagi-bagi dividen yang lumayan gede juga yield-nya. Elsa sekarang naik juga 400. SMSM saya punya di harga 1.700. Oke. Coba cek sekarang SMSM sekarang harganya berapa? Di atas 2.000. This happened. Dan sebenarnya apa sekarang portofolio yang saya punya?
gitu. Apakah yang di sini masih punya berarti naik gede dong? Enggak, teman-teman. Yang saya beli adalah, yang saya punya adalah 3 sebenarnya sama BKSL. Saya masih ingat BKSL nyangkut di harga 50, masih lama banget di BKSL. Saya nggak tahu BKSL bakal untungnya kapan, tapi seharusnya kalau misalnya Malaysia Setak Laba harusnya harga sahamnya ada pergerakan. Yang kedua adalah OBMD, walaupun saya belinya di harga yang lumayan tinggi juga dibandingkan saya beli harga sebelumnya, itu di harga 232. Sahamnya lumayan naik tinggi di angka 15%-an. Dan yang ketiga, di mana portofolio saya lumayan banyak, itu di harga di saham Saratoga, dimana sekarang saya posisinya di floating loss di 5,1%, dengan value-nya itu sekitar 60 jutaan. Dan salah satu alasan saya akhirnya ngambil SRTG karena memang Saratoga ini punya cash flow. Saratoga ini kan sahamnya punya Sandiaga Uno. Beliau punya sekitar 20%-an saham di Saratoga, dan Saratoga bagi dividen juga, yield yang kemarin lumayan tinggi. Portofolio yang ada di dalam perusahaan Saratoga ini juga lumayan big caps. Sebenarnya fokusnya ada di 3 perusahaan, ada di Tebig, ada di MDKA, sama ada di Adaro. Sisanya ada MPMX, ada NRCA ya kalau nggak salah. Ada NRCA, ada juga beberapa saham lainnya yang bagikan dividen, ada AGI juga. Dan saya ngelihat sepertinya dari price to book value-nya lumayan menarik. Ini saham-saham perusahaan holding. Dan ya udah, we'll keep it that way. Price to book value-nya murah. Kalau misalkan saham-saham yang di hold-nya sama SRTG ini naik, berarti price to book value-nya SRTG bakal makin rendah kalau misalkan masih di harganya sekarang. Itu portofolio saya sekarang, dan itu update sampai bulan Agustus ini. Udah 80 juta, tapi dari 80 juta itu sebenarnya ini kita cek dulu dari tanggal dokumentasi ini kita mulai ya. Dari tanggal 2 berarti bulan 2 2022 itu di minus 13,8 juta, atau minus 14%. Ada 20% lagi, dan nanti kalau misalkan di akhir bulan tentunya kalau misalkan ada rezeki dan waktunya saya bakal mungkin top up lagi untuk beli beberapa lembar saham lagi, dan I'll keep you guys up to date sampai bisa aset value saya sampai 100 juta rupiah. Nextnya kalau misalkan udah 100 juta rupiah, mau kemana channel ini saya juga belum tahu. Cuma at least kita udah nyampe dulu ke goal kita yang pertama, di mana untuk nyampe aset value-nya itu sampai 100 juta di saham. Itu dia pembelajarannya. You guys see it, semuanya secara transparan saya buka. Hal-hal yang menjadi kesalahan saya share di sini. Sebenarnya bakal jadi simple untuk bisa lebih baik daripada portofolio saya ini, yaitu jangan ngelakuin apa yang saya lakuin gitu. Dan ya balik lagi sama yang sabar itu tadi, itu sebenarnya nggak mudah juga. Dan apapun yang ada di dalam channel ini, saham-saham yang saya share itu bukan rekomendasi, semuanya kembali pada pilihan masing-masing. Jadi saya nggak bertanggung jawab apabila sahamnya naik atau sahamnya turun. Hopefully kita pada akhirnya portofolio saya ini bisa profit ya. Sebenarnya saya nggak nargetinnya profitnya lebih dari cuma 13,8 juta doang sih. Saya inginnya dari awal mula saya buka sekuritas ini, dimana 2021 bulan 8 itu di 21, hopefully bisa membaik dari secara gain and loss-nya. So itu dia, berarti saya udah belajar, udah di dunia saham udah lumayan lama sih sebenarnya, dari 2018, cuma pakai broker ini dari tahun 2021 bulan Agustus ini. So itu dia untuk update Agustus. Hope you guys enjoy it, hope you guys bisa ambil positifnya, dan yang negatifnya bisa dibuang aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys in another video. Bye.